Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Para santri sekalian, semoga kita semua selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8 ini dengan latihan listening comprehension. Pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan mulai belajar di buku paket bahasa Inggris kelas 8. Jadi kita selingi, kemudian nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi listening comprehension, kemudian kita selingi lagi dengan mempelajari materi yang ada di buku paket bahasa Inggris kelas 8. Oke, sebelumnya semua sudah punya buku paketnya? Ada yang belum dapat buku nggak? Dapat buku paket nggak? Sudah ya? Oke, please get your book now. Siapkan bukunya semua, buku bahasa Inggris kelas 8. Kalau yang tidak punya buku bisa langsung lihat di layar, insya Allah Ana tampilkan di layar antum semua. Before we start, may I have your attention, please. Mohon perhatiannya sebentar. Jadi sesuai dengan instruksi yang ada di buku paket kelas 8 ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi ada beberapa instruksi di sini yang disarankan untuk kita lakukan selama pembelajaran bahasa Inggris. Mengingat antum sekarang sudah kelas 8, jadi sudah saatnya kita mulai perlahan-lahan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan bahasa Inggris di kelas gitu. Jadi little by little we are going to use English until we use full English in our English class. Jadi sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Sebenarnya kita sudah lakukan ini sebenarnya di kelas 7 ya. Kemarin misalnya ketika antum mau izin ke toilet misalnya kan, kita menggunakan kalimat sir, may I go to, misalnya kayak gitu. Nah, jadi sesuai instruksi di buku ini. Kalau kemarin misalnya antum pengen bertanya, Ustadz, ini bahasa Inggrisnya apa? Nah, sekarang jangan lagi gunakan kalimat itu, kita gunakan kalimat ini yang ada di buku. How do you say? Di sini contohnya misalnya dia bertanya manggis itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi how do you say manggis in English? Jadi gunakan kalimat how do you say katanya in English, begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau ingin bertanya, Ustadz, bahasa Indonesianya apa, misalnya. Nah, kalau contohnya di sini, gunakan kalimat yang di bawahnya itu, what is donkey in Indonesia. Dia contohnya mau nanya, donkey ini bahasa Indonesianya apa. Jadi, what is donkey in Indonesia. Jadi, gunakan dua kalimat ini. Kemudian, berikutnya juga instruksinya di sini. Jika kita ingin menanyakan spelling atau mengeja, kadang kan antum nggak tahu caranya baca kata ini gimana sih cara bacanya, kita gunakan kalimat how do we say this word. Ini kalimat yang ini. How do we say this word? Atau kita juga bisa gunakan how do you spell the word. Oke, jadi jangan lagi ada kalimat Ustadz bahasa Inggrisnya ini apa, Ustadz bahasa Indonesia ini apa. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang sudah ada di buku antum. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? All right. Let's get started. Mari kita mulai. Chapter 1. The title of this chapter is It's English Time. Ini waktunya menggunakan bahasa
English. It's English time. Jadi, as I said before that you already you have been learning English for more than 1 year. So it's English time. It's time for us to practice what we have been learning so far. Jadi saatnya kita memulai menggunakan bahasa Inggris yang sudah kita pelajari selama kelas 7 kemarin. Jadi sedikit demi sedikit kita akan tingkatkan frekuensi penggunaan bahasa Inggris di kelas. Oke, di chapter ini, what we are going to learn in this chapter, bisa dilihat di sini. Di chapter ini kita akan belajar tentang we will learn to get attention, to check if we are understood, to show appreciation to others, and to tell what we or other people think of something. Yang pertama, to get attention. To get attention itu artinya untuk meminta perhatian. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, misalnya agar orang lain memperhatikan kita atau perhatian orang atau lawan bicara kita tertuju kepada kita, maka kita menggunakan ekspresi how to get attention. Tadi di awal ketika Ana ingin menjelaskan tentang apa tadi? Rule ya, aturan di kelas bahasa Inggris tadi, Ana mengawali dengan kalimat may I have your attention please. Nah, itu salah satu contoh bagaimana caranya meminta perhatian gitu, agar orang lain memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Nanti kita akan lihat contoh-contoh ekspresi lainnya seperti apa. Kemudian yang kedua yang ingin kita pelajari adalah to check if we are understood. Untuk mengetahui apakah yang sudah kita jelaskan tadi dimengerti oleh lawan bicara kita. Tadi juga Ana contohkan misalnya ketika Ana selesai menjelaskan apa yang instruksi yang ada di buku tadi, Ana bertanya, do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Ya kan? Nah, itu untuk memastikan bahwa apakah antum mengerti apa yang Ana jelaskan. Nah, itu contohnya. Itu salah satu contoh. Nanti kita akan lihat lagi ekspresi-ekspresi lainnya untuk mengecek apakah lawan bicara kita mengerti apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, to show appreciation to others, untuk menunjukkan apresiasi kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, to tell what we or other people think of something. Jadi untuk menyatakan pendapat kita tentang sesuatu. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus di 2 topik pertama saja, yaitu to get attention dan to check if we are understood. Untuk yang 2 topik berikutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang sekarang coba buka bukunya, bukunya sama nggak? Tampilannya sama nggak? Halaman 4 coba. Sama nggak? Insya Allah sama ya. Oke, di sini ada percakapan. Sebentar. Oke, di sini ada percakapan antara guru dan murid. I'm going to read this dialogue for you. Ana akan bacakan dialog ini. Please pay attention to how to pronounce every single word there. Jadi fokus perhatikan pada bagaimana cara membacanya dulu ya. Ana akan contohkan seperti biasa. Lalu antum fokus perhatikan bagaimana cara melafalkan setiap kalimat yang ada di percakapan ini. Alright, kita mulai dari picture number 1. Let's get started from picture number 1. Please listen up. Everybody, may I have your attention, please? Yes, ma'am. Picture number 2. From now on, we will use English in our English class, okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? We will use English in our English class. Alright. Sebelum kita bahas dialognya, I want one of you please read this dialogue again out loud. Coba satu orang bacakan dulu dialog ini. Satu orang coba bacakan yang nyaring. Ada yang mau? Anyone please? Anyone please? Silakan.
Fidra, mana Fidra? Coba Fidra. Fidra? Are you here with us, Fidra? Fidra, please turn on your camera. Coba kameranya dihidupkan, Fidra. Oke, yang kameranya tidak on nih berarti tidak hadir ya. Atau yang tidak merespon berarti tidak hadir nih. Coba yang hadir siapa-siapa ya? Tolong dibacakan. Rapi Wardana. Will you please? Rapi, how are you? How are you today? So yeah, will you read the dialogue for us? Okay, no problem. All right, go on. Everybody, may I have your attention, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From now on, we will use English in our English class. Okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? We will use English in our English class. Alright, good job. Thank you very much. Barakallahu fiik. Alright, kita akan bahas. Let's discuss this dialogue here. Mulai dari yang gambar nomor 1 ya, picture number 1. Di sini ada dialog antara guru dan muridnya. Jadi ceritanya ibu gurunya ini masuk ke kelas dan ingin menyampaikan sesuatu. Dan perhatikan ekspresi yang digunakan oleh gurunya di sini agar para siswanya memperhatikan. Coba lihat, everybody, may I have your attention please. Nah, inilah ekspresi how to get attention tadi. Topik yang kita pelajari di hari ini. Ini contohnya, may I have your attention please. Yes, ma'am, kata para siswanya. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Sekarang mari kita lihat apa saja sih, bagaimana maksudnya apa saja ekspresi-ekspresi lainnya. Another expression about how to get attention. Kita akan lihat contoh-contoh lainnya ya, selain ini tadi, selain yang ada di dialog ini. Sebentar. Ya, ini adalah beberapa contoh. Kita akan lihat beberapa contoh selain yang tadi, selain yang ada di dialog tadi kan, may I have your attention please, persis seperti yang Ana contohkan tadi di awal. Kemudian contoh lainnya ada excuse me. Ini seringkali mungkin antum sudah sangat familiar dengan ekspresi ini, excuse me. Sering kita gunakan dulu di kelas 7. Excuse me artinya permisi. Jadi sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita utarakan, jadi awali dengan excuse me misalnya. Excuse me, can you please explain this to me misalnya. Contohnya seperti itu. Kita lihat contoh lainnya, ada attention please. Nah, ini sebenarnya alternatif lain selain may I have your attention please. Jadi attention please ini misalnya kayak ini seringkali didengar ketika antum misalnya kita ada di tempat-tempat umum, in public place, public facility like airport, misalnya di airport atau di stasiun. Sering kita dengarin attention please. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin artinya seperti perhatian gitu, kurang lebih seperti itu. Attention please. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini yang tadi, can atau may I have your attention please. Ini sama saja, hanya alternatif yang lain. This is another alternative. Can dan may, cuma ini lebih lebih halus atau lebih sopan. Can atau may I have your attention please. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini juga alternatif lain. Sorry to trouble you. Maksudnya maaf mengganggu, gitu, kurang lebih begitu. Sorry to trouble you. Can you please explain atau can you please tell me where is the library misalnya. Maaf mengganggu, bisa kasih tahu saya di mana perpustakaan misalnya. Contoh kalimatnya seperti itu. Kita lihat contoh ekspresi yang lain, ini juga sama. Sorry to bother you. Ini juga artinya sama persis seperti yang di atas, hanya kosakatanya yang berbeda. Sorry to bother you, maaf mengganggu. Kemudian
Nah ini, look what I've got here. Ini sering kali kita dengar sebenarnya di percakapan real bahasa Inggris. Look what I've got here. Ini contoh konteksnya seperti ini. Misalnya antum lagi apa ya? Lagi membaca sesuatu misalnya, lalu ada sesuatu yang menarik dan ingin antum sampaikan ke kawan-kawan misalnya. Jadi antum teriak, look what I've got here. Gitu. Hey, lihat nih apa yang saya dapat, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini apa yang saya baca, gitu. Misalnya kayak gitu. Look what I've got here. Another example, look here, ini juga sama, artinya perhatikan. Perhatikan ini, look here. Look sama, look ini juga sering sekali digunakan dalam spoken English, dalam real English. Look itu artinya bisa perhatikan, bisa juga dengar. Look, I'm going to explain to you. Dengarkan, saya akan jelaskan kepada kamu, misalnya kayak gitu. Look, I'm going to explain to you. Contoh lainnya, hey, nah ini juga bisa digunakan. Hey, I'm going to tell you something, misalnya. Saya akan memberitahumu sesuatu, misalnya gitu. Jadi inilah beberapa contoh how to get attention. Sebenarnya ada beberapa contoh lain, cuma antum bisa cari sendiri nanti. Intinya adalah ekspresi yang kita gunakan untuk menarik lawan bicara kita agar orang memperhatikan kita sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, sekarang kembali ke ini beberapa contoh ya. Sekarang kita kembali ke buku paketnya, ke dialog yang satunya lagi. Kita kembali ke di dialog yang kedua, perhatikan, from now on, kata gurunya, from now on, mulai sekarang, we will use English in our English class. Kita akan gunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Oke, katanya. We will use, diulangi lagi sama gurunya, we will use English in our English class. Nah, lalu gurunya bertanya, Siti, what did I say? Nah, jadi gurunya di sini memastikan apakah santrinya itu memperhatikan, siswanya memperhatikan apa yang beliau jelaskan. Makanya beliau tanya, Siti, what did I say? Apa tadi yang saya katakan? Nah, jadi dia mengecek apakah santrinya atau apa yang dia jelaskan tadi dimengerti oleh lawan bicaranya. Contoh ekspresinya yang digunakan di sini adalah Siti, what did I say? Lalu si Sitinya menjawab, we will use English in our class. Jadi dia ulangi lagi apa yang tadi dijelaskan oleh gurunya. Jadi ekspresi yang digunakan di sini untuk mengecek apakah lawan bicara kita itu mengerti apa yang sudah kita jelaskan. Dia menggunakan ekspresi what did I say. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh lainnya seperti apa. To check if we are understood. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang lain. Nah, ini tadi seperti yang saya contohkan di awal, seperti yang Anda contohkan. Do you understand what I'm saying? Intinya apa? Intinya, antum mengerti nggak? Nah, kayak gitu aja sebenarnya intinya. Kita lihat contoh lain, do you know what I mean? Ini sama, intinya juga ngerti nggak gitu, apa yang saya maksud. Do you know what I'm talking about? Sama, artinya juga apakah kamu mengerti apa yang sedang saya bicarakan. Kemudian, do you follow me? Nah, ini mungkin ekspresi yang mungkin antum kurang familiar ya. Follow itu artinya kan mengikuti. Jadi maksudnya bukan apakah kamu mengikuti saya, bukan begitu. Follow di sini maksudnya gini ya. Misalnya saya menjelaskan sesuatu ke antum, sedang menjelaskan seperti ini. Nah, lalu ana tanya, do you follow me? Maksudnya, apakah antum bisa mengikuti penjelasan ana? Nah, kayak gitu. Do you follow me? Do you follow me? Apakah antum mengerti atau bisa mengikuti penjelasan ana? Nah, kurang lebih begitu. Jadi bukan artinya follow mengikuti berjalan di belakang ya. Right. Kita lihat contoh yang lain. Are you with me? Nah, ini juga sama. Intinya, apakah kamu mengerti apa yang saya jelaskan atau apa yang sedang saya bicarakan? Are you with me? You see? Nah, ini sama. You see? Kamu mengerti? Biasanya dijawab dengan, kalau mengerti berarti I see. Artinya, bukan saya melihat, tapi saya mengerti. I see. You see? Kamu mengerti? Biasanya dijawab I see, saya mengerti, bukan saya melihat ya. Does that make any sense? Ini juga sama. Apakah kamu bisa memahami gitu? Intinya gitu. Apakah kamu mengerti?
Alright, ini beberapa contoh ekspresi yang digunakan tadi. Yang pertama adalah to get attention, dan yang kedua adalah to check if we are understood, untuk mengecek apakah kita atau penjelasan kita itu dimengerti oleh lawan bicara kita. Oke, sampai di sini. Do you follow me? Do you follow me so far? Bisa dimengerti? Do you follow me so far? Are you with me? Are you with me? Kalau ada pertanyaan silakan. If you have any question, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Semua mengerti? Ada pertanyaan? Nggak ada. Any question? No? Ini yang video-videonya op nih, ada nggak orang ini? Coba di turn on dulu ya, biar apa? Biar bisa di absen. Nanti antum dianggap nggak hadir sama admin kalau videonya tidak di turn on. Oke, kembali ke pelajaran tadi. Ada pertanyaan? Any question so far? Kalau tidak ada, sekarang Ana minta antum coba kembali ke bukunya tadi, kembali ke buku paket. Nah, sekarang ini di dialog 3 sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 3 to 11, jadi dari nomor 3 sampai 8, sampai 11, coba antum temukan atau cari sebanyak-banyaknya ekspresi yang berhubungan dengan tadi, to get attention, dan to check if we are understood, untuk mengecek apakah kita dimengerti atau enggak. Coba cari sebanyak-banyaknya di situ. Kerjakan di selembar kertas saja, nanti dipoto, dikirim ke kemana ya? Ke wali kelas Ustadz Puji ya. Tahu nomor WA Ana enggak? Dikirim aja langsung ke WA Ana ya. Ini jam 8.30, setengah jam waktu antum, silahkan kerjakan. Cari ekspresi yang berhubungan dengan to get people attention dari dialog nomor 3 sampai nomor berapa tadi? 11, halaman 7. Okay? Do you follow me? Do you follow me? You do? Dari nomor 3, Ridho, dari apa? Dari mana tadi? Nih, yang nomor 3 nih, halaman 5. Picture number 3 to 11, page 7. From page 3 to page 7. Picture number 11. Find as many as possible. Temukan sebanyak-banyaknya ekspresi tadi yang berkaitan dengan related to get attention dan to check if we are understood or not. Ya, dikerjakan di kertas saja. Kerjakan di kertas.
Kerjakan di kertas, dipoto ya. Dikirim ke WA Ana, tahu kan? Nomor WA Ana tahu nggak? Diketik aja di situ, Mas. WA-nya 0822 13 14 2241. Ya. Nah, silakan nanti dikirim ke situ ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, I'm assuming that you understand. You understand. I'm assuming that you understand. So, bisa kerjakan sendiri kan? Bisa nggak? Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu pertemuan kali. Silakan antum kerjakan sendiri. Nanti Ana tunggu sampai jam 9. Oke, langsung dikumpul ya jam 9. Do you follow me? Do you understand what I'm saying? Alright. Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Nanti Ana tunggu tugasnya jam 9. Oke? Jangan nggak ngumpul ya. Jangan terulang lagi seperti semester yang lalu. Oke? Ya, kalau tidak ada, Ana tunggu tugasnya sampai jam 9, langsung dikumpulkan. Dan sedikit kita review lagi ya, tadi kita sudah belajar tentang ekspresi yang digunakan untuk to get attention, untuk meminta perhatian orang lain ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian juga kita sudah melihat beberapa contohnya, dan juga ekspresi ketika kita ingin mengetahui apakah lawan bicara kita mengerti apa yang sedang atau apa yang sudah kita jelaskan atau kita bicarakan. Oke, jadi kita juga sudah melihat beberapa contohnya tadi, dan sekarang tugas antum kerjakan sesuai apa yang sudah Ana instruksikan tadi. Ana tunggu tugasnya sampai pukul 9, kurang lebih masih ada 25 menit lagi. Jam 9 langsung dikumpul ya. Kerjakan di selembar kertas, kemudian dipoto, kirim ke nomor WA yang tadi sudah diinformasikan. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Ana tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa tugasnya, ingat ya, jangan lupa ya. Jam 9, oke? Jam 9, ingat. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.